Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebuah pesan yang sama bisa mendapatkan respons yang sangat berbeda dari orang yang berbeda? Nah, hari ini kita akan menggali salah satu perumpamaan Yesus yang paling terkenal dan mendalam, yaitu kisah tentang seorang penabur. Cerita ini bukan hanya tentang pertanian, tetapi tentang kondisi hati kita. Mari kita cari tahu bersama. Dahulu kala, di tepi Danau Galilea, Yesus duduk di sebuah perahu dan mulai mengajar orang banyak yang berkumpul di pantai. Ia menceritakan sebuah kisah. Ada seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Saat ia menebar benih ke seluruh ladangnya, benih-benih itu jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah yang pertama adalah di pinggir jalan. Bayangkan sebuah jalan setapak yang sering dilalui orang. Tanahnya keras dan padat. Beberapa benih jatuh di sana. Karena tidak bisa masuk ke dalam tanah, benih-benih itu hanya tergeletak di permukaan. Tidak lama kemudian, burung-burung dari langit datang dan mematuk benih-benih itu sampai habis. Benih itu hilang, bahkan sebelum sempat bertumbuh. Selanjutnya, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu. Ini adalah lapisan tanah yang tipis di atas bebatuan. Benih itu langsung bertunas karena mendapat kehangatan dari batu di bawahnya. Wah, kelihatannya menjanjikan, tapi karena akarnya tidak bisa menembus bebatuan untuk mencari air dan nutrisi, tanaman muda itu tidak punya kekuatan. Ketika matahari bersinar terik, ia langsung layu dan kering kerontang. Pertumbuhannya cepat, tetapi umurnya sangat singkat. Kemudian, ada benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Di sini, tanahnya cukup subur. Benih itu bertunas dan mulai tumbuh. Tetapi, masalahnya, semak duri yang sudah ada di sana juga ikut tumbuh, bahkan lebih cepat dan lebih kuat. Semak duri itu menghimpit tanaman muda tadi, merampas cahaya matahari, air, dan nutrisi. Akhirnya, tanaman itu tercekik, tidak bisa berkembang, dan tidak menghasilkan buah sama sekali. Usahanya sia. Akhirnya, benih yang terakhir jatuh di tanah yang baik dan subur. Tanah ini gembur, dalam, dan bersih dari duri. Disinilah keajaiban terjadi. Benih itu berakar kuat, tumbuh menjadi tanaman yang sehat dan kokoh. Tanaman itu menghasilkan buah yang melimpah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat dari benih yang ditaburkan. Sebuah panen yang luar biasa. Setelah Yesus selesai bercerita, para muridnya datang dan bertanya, "Guru, apa arti perumpamaan itu?" Yesus pun menjelaskan maknanya secara pribadi kepada mereka. Penjelasan ini mengubah cerita pertanian sederhana menjadi sebuah cermin rohani yang kuat bagi kita semua. Yesus berkata, penabur itu adalah siapa saja yang memberitakan firman Tuhan, dan benihnya adalah firman itu sendiri. 4 jenis tanah tadi melambangkan 4 jenis hati manusia yang mendengar firman itu. Tanah di pinggir jalan adalah hati orang yang mendengar firman, tetapi tidak memahaminya atau tidak peduli. Hatinya keras oleh kesibukan dunia atau penolakan. Saat itu Huga si jahat datang dan merampas apa yang telah ditaburkan dalam hatinya. Firman itu tidak pernah punya kesempatan untuk bertumbuh. Tanah yang berbatu melambangkan hati orang yang mendengar firman dan langsung menerimanya dengan gembira. Mereka mungkin bersemangat pada awalnya, tetapi mereka tidak memiliki akar yang dalam. Iman mereka dangkal. Begitu kesulitan, penganiayaan, atau tantangan datang karena firman itu, mereka langsung goyah dan murtad. Sukacita mereka hanya sementara. Lalu, tanah yang penuh semak duri adalah hati orang yang mendengar firman, tetapi mereka membiarkan kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan akan hal-hal lain masuk dan menghimpit firman itu. Hati mereka terbagi. Mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga firman Tuhan tidak bisa bertumbuh, dan akhirnya tidak berbuah. Dan yang terakhir, tanah yang baik. Ini adalah hati orang yang mendengar firman, memahaminya, dan menerimanya
Dengan tulus, mereka menyimpan firman itu dalam hati yang jujur dan baik. Dengan ketekunan, mereka membiarkan firman itu bekerja dalam hidup mereka, mengubah mereka, dan pada akhirnya mereka menghasilkan buah yang melimpah dalam berbagai tingkat. Kehidupan mereka menjadi bukti nyata dari kekuatan firman Tuhan. Sekarang, setelah kita mendengar penjelasan ini, pertanyaan refleksi untuk kita semua adalah, jenis tanah manakah hati kita saat ini? Apakah hati kita keras seperti jalanan, dangkal seperti tanah berbatu, atau terlalu penuh dengan semak duri kekhawatiran dan keinginan duniawi? Kabar baiknya adalah tanah bisa diolah, hati kita bisa diubah. Kita bisa mencabut duri-duri kekhawatiran melalui doa. Kita bisa memecahkan batu-batu keraguan dengan iman, dan kita bisa melembutkan tanah yang keras dengan kerendahan hati untuk mau belajar. Mari kita semua berdoa dan berusaha untuk memiliki hati seperti tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan, menyimpannya, dan dengan setia menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk menyukainya. Bagikan kepada orang lain yang mungkin memerlukannya, dan berlangganan saluran ini untuk konten rohani yang menginspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.